Para hadirin rahimakumullah. Ada seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia masuk di kurun ketiga di mazhab Syafi'i, namanya Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi penulis begitu banyak kitab, seorang ulama yang produktif, dan karya monumental beliau adalah kitab Al-Hawi Al-Kabir, syarah dari atau Hasyiah Al dari Al-Muzani. Para hadirin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan bahwa Imam Al-Mawardi pada salah satu nazam beliau di Adabud Dunya Waddin, beliau menyampaikan satu pesan, satu nasihat, satu tadhkirah untuk kita semua. Beliau mengatakan manusia niki ada 4 macam. Ada 4 macam manusia niki, dan kita bisa memilah dan menentukan di posisi mana kita saat niki. Yang pertama, tipe yang paling tinggi yang pertama beliau sebut adalah orang yang hidup dan dengan hidupnya itu bisa memberikan kehidupan kepada orang lain. Yang kedua adalah orang yang hidup tapi kehidupannya hanya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, orang yang hidup tetapi mematikan orang lain. Dan yang keempat, orang yang hidup tetapi ibaratnya dia seperti mayat yang berjalan atau dia seperti orang mati. Yang pertama adalah orang yang hidup dalam kehidupannya dan bisa memberikan kehidupan kepada orang lain. Ini yang disinyalir dalam hadis Nabi yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang paling baik itu adalah manusia yang hidup dan memberikan kehidupan bagi orang lain. Kehidupan niki tentu baik kehidupan dengan ilmu pengetahuan atau kehidupan dengan nabiaran, memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, posisi kita saat ini, apakah kita sudah masuk menjadi orang yang hidup dan memberikan kehidupan kepada orang lain? Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah para nabi dan rasul, para awliyaullah, al-muqarrabun, dan para ulama-ulama al-mukhlisun. Mereka sudah meninggal dunia, tetapi mereka seakan-akan masih hidup. Yang kupit ya, 2 mondal. Ya kan kemaruk ngopi niki. Oke, yang 2 gelas. Lagu amun sampai ceramah aja nyep kopi niki. Nah, niki contoh kopi niki, dia hidup dan berikan kehidupan. Apalagi kopi Pak Haji Rahim selaku hidup sih. Jadi yang pertama niki kata Imam Al-Mawardi adalah orang yang hidup dan dia memberikan imbas baik ya kepada orang lain sehingga orang lain juga merasakan kehidupan dan kehadirannya. Kita lihat para nabi rasul seperti itu. Hadis-hadis kita baca hari ini adalah dari Rasulullah SAW yang sudah 1442 Hijriah sudah wafat, tapi kita merasakan manfaatnya. Ilmu-ilmu yang hidup saat ini dari ilmu yang diturunkan para ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi, guru-guru kita semua adalah ilmu-ilmu yang mereka tularkan dan kita wariskan dan hidup hari ini. Nah, mereka lah yang hidup dalam kehidupan, atau mereka yang memberikan kehidupan kepada orang lain. Nah, sayangnya itulah kita di dalam organisasi di Nahdlatul Ulama bisa menjadi contoh yang baik untuk kehidupan organisasi. Jadi lelah Pak Sekjen
setiap saat selalu memberikan maklumat-maklumat terus sampai dengar nomor maklumat niki karena di WA gitu. Mohon kepada seluruh dan punya kesempatan hadir tahlil niki mun dengar maklumat. Nah, kadang-kadang ini datang. Jadi nikilah hal-hal yang salah satu contoh. Yang kedua adalah orang yang hidup tapi untuk dirinya sendiri saja. Dia hidup tapi untuk dirinya sendiri saja. Dia baik tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian berikutnya, ini yang paling jelek, orang yang hidupnya itu mematikan orang lain. Dia hidupnya itu mematikan orang lain. Makanya dalam hadis pun dijelaskan oleh Nabi, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu yang dengan lain itu selamat dari caranya, ucapannya dan sikapnya yang tidak baik. Dengan sholat menjadi jelek karena kehadirannya. Ini yang disebut dengan benalu. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita yang sedang membangun Nahdlatul Ulama di Lombok Barat ini, insya Allah tidak ada tipe yang ada di nomor 3 niki. Mudah-mudahan tipenya adalah tipe nomor 1 niki. Nah, nikilah. Jadi keberadaan orang yang seperti niki biasanya begitu mati dia akan mati seterusnya. Dengar-dengarnya ingat. Orang seperti ini dia biasa ngira-ngira di kubur, bermasyarakat dia tahu. Nah, salah satu ciri NU nikah adalah dia mampu bermasyarakat dengan siapapun, apapun jenis agamanya, apapun suku, bangsa, etnisnya, dia bisa. NU nikah dia bisa hidup bergaul berdampingan secara harmonis dengan semuanya. Memanusiakan manusia. Nikilah inti ajaran Islam itu manusiakan manusia. Nikilah ciri daripada orang NU. Kalau ada orang NU yang intoleran, nah ini bukan NU. Jadi ini di Nahdlatul Ulama. Yang terakhir adalah orang yang hidupnya itu hanya untuk dirinya sendiri saja. Dan dia dia penyakit tidak menularkan pada orang lain, tetapi untuk sakit diri sendiri. Nah, inilah orang yang disampaikan oleh Al-Mawardi. Ngiring kita mengambil posisi yang pertama. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita akan menjadi mutiara-mutiara yang membanggakan generasi-generasi berikutnya. Kehadiran kita tempat ini adalah sebagai sebuah bukti bahwa kita setidaknya sudah membuktikan bahwa kita termasuk yang di nomor pertama, yaitu hidup kita akan memberikan manfaat untuk kehidupan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Moga-moga keluarga diberikan kekuatan ketabahan. Yang kita doakan almarhumah Tuan Nur Hidayah diberikan maqam yang mulia di sisi Allah SWT. Tiap pelunggu sami tentu dari keluarga tidak bisa membalas kehadiran pelunggu sami, tapi mudah-mudahan kehadiran pelunggu sami niki akan dibalas oleh Allah SWT dalam bentuk sehatul afiat, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah ruah, dimudahkan segala urusan, sampaikan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.